Assalamualaikum Pak Mislan. Selamat pagi Pak Hermawan. Pagi Pak. Pak. Ya, bisa kita mulai kali ya Pak? Oh boleh Pak, boleh. Ya baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini kita mengadakan webinar kuliah umum yang diselenggarakan oleh PT Putra Baja Deli. Pada pagi hari ini mengambil tema tentang Production Process and Tensile Test Procedure of Steel Bar and Ensuring the Validity of Result dengan narasumber Bapak Mislan STMT selaku Quality Assurance Management PT Putra Baja Deli. Adapun pada hari ini susunan acaranya yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan. Dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Program Studi D3 Teknik Sipil, Ibu Lenggogeni, kemudian pemaparan materi dari Pak Mislan, kemudian nanti ada sesi tanya jawab selama 30 menit, kemudian setelah itu penutup. Perlu kami perkenalkan Pak Mislan, pada ruang maya kali ini telah hadir Bapak Ibu dosen di lingkungan Rumpun Teknik Sipil. Perkenalkan saya sendiri M. Akpin Ramadan, salah satu dosen di program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Kemudian di sini ada Ibu Irika, Ibu Dr. Irika Widyasanti, dosen D3 Teknik Sipil, dan Ibu Lenggogeni selaku koordinator program studi D3 Teknik Sipil, dan dihadiri pula oleh Ibu Anissa MT selaku koordinator program studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan. Bapak Ibu dosen yang lain kemungkinan nanti akan menyusul Pak Mislan, karena pada pagi hari ini sangat antusias mahasiswa kami telah hadir pada pagi hari ini 135 orang dan masih akan ada puluhan yang lain ya, bahkan bisa sampai 200-an pagi hari ini. Berikutnya langsung saja kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Ibu Lenggogeni. Kepada Ibu Lenggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Akpin. Suara saya bisa terdengar? Bisa. Iya bisa. Bu. Ya, kayaknya nggak feedback ya? Enggak. Bu. Berarti dari headsetnya. Terima kasih sekali lagi Pak Akpin. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hermawan, Pak Mislan, apa kabar? Sehat-sehat ya Bapak? Iya, kita ketemu lagi di ruang maya. Tahun kemarin kita ketemu di kenyataan ya Pak. Masih ingat saya, kita buru-buru bikin ini dan sangat menarik kuliah umum yang Bapak Mislan sampaikan, dan antusias dari mahasiswa untuk ikut rebutan menjawab waktu itu ya Pak. Tapi nggak apa-apa. Hari ini kita ketemu lagi di sini di ruang maya seperti Pak Akpin sampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada PT Putra Baja Deli yang diwakili oleh Pak Mislan dan Pak Hermawan sudah mengingatkan kami juga bahwa kuliah umum ini akan tetap dijalankan tiap tahun. Mohon maaf ini sebenarnya Pak Hermawan menyampaikannya di bulan November ya Pak. Tapi ya, kebetulan program studi D3 Teknik Sipil dan S1 PTB ini sedang mendapat hibah. Alhamdulillah sebenarnya kami bisa dapat mengembangkan program studi dan kegiatannya sangat banyak. Jadi saya bilang sama Pak Hermawan, Pak gimana kalau Desember aja mulai agak-agak lega ya. Untungnya Pak Hermawan bersedia dan akhirnya kita bertemu di sini. Dari kami mengucapkan selamat datang kepada PT Putra Baja Deli. Saya juga berterima kasih kepada Bu Irika dan Bu Anissa, juga Pak Adi, jadi kalau nggak salah ada Pak Adi, dan mungkin nanti ada beberapa dosen yang akan ikut hadir menyaksikan umum dari PT Putra Baja Deli. Kemudian juga untuk panitia yang sudah membantu kami menyiapkan acara ini, diwakili oleh Usran sebagai ketua HIMA ya, Usran. Terima kasih sudah menyediakan acara ini. Juga pada seluruh peserta yang hadir ya. Semoga kuliah umum yang disampaikan oleh Putra Baja Deli hari ini dapat bermanfaat buat kalian dan juga para dosen. Sebenarnya di
hubungan kita dengan PT Putra Baja Deli ini sudah cukup akrab ya, karena sudah dilandasi dengan perjanjian kerjasama yang dicanangkan tahun kemarin. Itu mencakup kuliah umum ya Pak Hermawan, ada kuliah umum, kemudian ada kunjungan industri yang eh, apa namanya, berhenti karena adanya pandemi ini. Kemudian sebenarnya juga harusnya ada penelitian ya, tapi kita memang harus berada pada kondisi yang menyebabkan semua kegiatan jadi melambat semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa laksanakan sesuai apa yang ada di PKS ya, Pak Hermawan. Iya, amin. Insya Allah semuanya selesai. Saya tidak berpanjang lebar supaya kegiatan kita bisa mulai tepat waktu. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka kegiatan kuliah umum Rumpun Teknik Sipil dengan PT Putra Baja Deli. Semoga lancar sampai acaranya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Kembalikan ke Pak Arfin. Ya, terima kasih Bu Lenggo atas sambutannya. Betul tadi yang disampaikan oleh Bu Lenggo, Pak Mislan di sini telah hadir mahasiswa kami dari berbagai angkatan. Jadi kalau D3 dari angkatan 2020, 2019, 2018, yang S1 angkatan 2019 dan 2018. Jadi kalau semalam saya tanya Pak Hermano, oh ternyata kapasitas Zoom-nya kurang, akhirnya kita coba tambah kapasitasnya karena mahasiswanya hampir 300 ini. Yang lain pada belum hadir, dan kepada para mahasiswa mohon nanti ketika pemaparan materi, jadi kameranya diaktifkan supaya betul-betul menyimak materinya, jangan sampai kameranya tertutup ternyata mahasiswanya lagi beraktivitas yang lain begitu ya. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya yaitu pemaparan materi. Namun sebelumnya saya undang moderator. Jadi ini moderatornya dari mahasiswa Pak. Jadi dari mahasiswa untuk mahasiswa supaya lebih komunikatif nanti tentunya saya undang Anggi Jelitasari, mahasiswa S1 angkatan 2018. Sudah hadir ya Anggi ya? Ya, sepertinya terlempar lagi nih. Mungkin sinyalnya. Baik, nanti menyusul lah moderatornya ketika sesi tanya jawab saja. Saya wakilkan dulu kalau begitu Pak Mislan. Sebelum saya serahkan ke Pak Mislan, saya bacakan dulu CV pembicara Bapak Mislan STMT. Beliau S1 di Institut Teknologi Medan, S2 di Universitas Mercu Buana Jakarta. Kemudian saat ini beralamat di kawasan industri terpadu Wilmar, Bojonegara, Serang, Banten. Beliau menjabat sebagai Quality Assurance Manager PT Putra Baja Deli. Itu saja, kepada Pak Mislan saya persilahkan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lenggo Geni, kemudian Pak Arfin Ramadan, kemudian Bapak dan Ibu dosen yang lainnya yang bergabung pada webinar kali ini. Kemudian teman-teman mahasiswa yang saya hormati juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari PT Putra Baja Deli. Hari ini kita akan membahas proses produksi pembuatan baja tulangan beton, prosedur uji tarik, dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa uji tarik yang dilakukan itu memang hasilnya akurat ataupun valid. Sebelum kita lanjut lebih dalam terkait dengan, sepertinya salah ini slide-nya.
Baik, berikut agenda kita hari ini. Pertama saya akan perkenalkan dulu bahwa kami dari PT Putra Baja Deli yang merupakan produsen baja tulangan beton polos dan sirip dengan merek Deli. Kapasitas produksi kita mencapai 600.000 ton per tahun. Yang pabriknya kita ada di Serang, Banten. Ini merek yang kita produksi. Kemudian kita tahu bahwa baja tulangan beton itu sendiri adalah baja yang berbentuk batang, berpenampang bundar, yang permukaannya polos ataupun sirip seperti ini, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas atau proses hot rolling. Di mana kita tahu bahwa beton itu kuat terhadap tekan namun lemah terhadap tarik, sedangkan baja itu kuat terhadap tarik namun lemah terhadap tekan, sehingga kemudian paduan antara beton dan baja menjadi beton bertulang yang diaplikasikan untuk bangunan-bangunan seperti ini. Bagaimana proses produksi pembuatan baja tulangan beton itu kita akan bahas selanjutnya. Kita lihat dulu bagaimana pencapaian PT Putra Baja Deli dimulai dari tahun 2008. Kita sudah memperoleh sertifikat SNI untuk produk baja tulangan beton polos dan sirip. Kemudian tahun 2019 kita sudah berhasil juga memperoleh sertifikasi Quality Management System dari SAI Global. Tahun 2011 kita berhasil ekspor ke Malaysia dengan sertifikat dari Shrimcase Internasional. Tahun 2012 sampai sekarang juga kita berhasil memperoleh sertifikat dari ACRS untuk ekspor ke Australia. Dan laboratorium uji tarik PT Putra Baja Deli itu sudah terakreditasi oleh CAN, Komite Akreditasi Nasional, sejak tahun 2012 sebagai laboratorium independen yang hasil pengujiannya itu bisa diakui secara nasional maupun internasional. Kemudian pada tahun 2017 kita berhasil ekspor sampai ke Kanada. Nah, bagaimana proses produksi pembuatan baja tulangan beton? Itu dimulai dari bahan bakunya adalah billet. Billet yang kita gunakan adalah billet dengan kualitas internasional. Nah, ini contoh billetnya ya. Dan proses pembuatan billet itu sebenarnya ada 3 cara. Yang pertama ada menggunakan induction, di mana induction itu bahan bakunya dari scrap ataupun besi tua. Tidak ada penyesuaian komposisi kimia di sana, sehingga hasilnya tidak konsisten. Yang kedua ada cara electric arc furnace, di mana ini juga menggunakan besi tua atau scrap, namun ada penyesuaian komposisi sehingga hasilnya masih tergolong baik. Dan yang ketiga ada menggunakan blast furnace, di mana blast furnace ini menggunakan bahan bakunya yaitu dari biji besi, kemudian kapasitasnya besar, dan mutu yang dihasilkan konsisten. Sehingga Deli sampai saat ini juga kita komitmen menggunakan bahan baku yang dari blast furnace ataupun biji besi ini. Sehingga mutu yang dihasilkan konsisten. Dan untuk komposisi kimia billet sendiri itu ada diatur di dalam standar nasional Indonesia seperti yang ada pada tabel berikut. Ini disesuaikan dengan kelas baja yang akan diproduksi. Dan billet sendiri terdiri dari beberapa unsur seperti Fe, itu sekitar 98%. Kemudian ada ditambahkan karbon, itu sekitar 0,3%. Suara saya terputus-putus nggak ya? Nggak, lancar kok Pak. Oh, lancar ya? Oke. Baik, sekitar 0,3% yang fungsinya untuk meningkatkan kekuatan baja. Kemudian ada ditambahkan silikon. Silikon ini fungsinya selain untuk meningkatkan kekuatan juga untuk mengikat oksigen yang ada di dalam baja. Kadarnya sekitar 0,15 sampai 0,30%. Selain itu ada juga ditambahkan mangan yang selain fungsinya untuk meningkatkan kekuatan juga untuk meningkatkan kelenturan baja, itu sekitar 0,8 sampai 1%.
dan presentasi komposisi kimia yang diperlukan untuk bilet itu tentu disesuaikan dengan kelas baja yang akan diproduksi. Nah, dari bilet ini kemudian kita panaskan di furnace. Di dalam furnace ini temperaturnya lebih kurang 1100 derajat Celcius. Yang mestinya kita sudah full automatic menggunakan teknologi dari Europe. Nanti keluarnya seperti ini biletnya, yang artinya sudah masak. Bilet ini kemudian kita giling ya ke proses produksi yang disebut dengan sistem hot rolling dengan beberapa pass roll, mulai dari roughing stand. Roughing stand ini kita menggunakan sistem horizontal vertikal yang mampu menggiling bilet dengan dimensi 150 kali 150 panjang 12 meter. Yang pada prosesnya juga tidak butuh banyak operator karena memang cukup dioperasikan di main pulpit ini saja yang terhubung dengan automation PLC system. Di room panel inilah semua sistem dikendalikan sehingga pabrik bisa berjalan secara full automatic. Nah, setelah melalui proses roughing stand, kemudian bilet digiling ke intermediate dan finishing stand sampai didapat diameter yang kita inginkan. Kebetulan untuk daily sendiri kita produksi dari diameter 8 mili sampai dengan 40 mili. Dan pada proses intermediate dan finishing stand, kita menggunakan teknologi yang disebut dengan looper. Ini yang disebut dengan looper, yang fungsinya adalah untuk menghindari terjadinya tension pada saat proses penggilingan. Setelah melalui proses intermediate dan finishing stand, kemudian barang jadi kita dinginkan di cooling bed, yang juga sudah berjalan secara full automatic. Di cooling bed ini panjangnya lebih kurang 60 meter. Bagian quality control kemudian melakukan verifikasi dengan melakukan uji tarik, kemudian uji lengkung, analisa sifat fisik di laboratorium yang sudah diakreditasi, sehingga hasil pengujian yang kita lakukan itu memang diakui secara nasional maupun internasional. Selanjutnya, barang jadi kita potong menggunakan precision cutting machine dengan panjang 12 meter, bahkan bisa sampai dengan 18 meter. Jadi untuk keperluan ekspor seperti ke Kanada biasanya itu panjangnya 18 meter, 15 meter. Kalau di Indonesia umumnya itu 12 meter. Tapi ada juga pernah yang order sampai dengan 15 meter. Selanjutnya barang jadi kita packing, kita beri penandaan sesuai dengan kelasnya, dan siap untuk didistribusikan secara domestik maupun ekspor. Itu dia proses produksi pembuatan baja tulangan beton. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa baja tulangan beton yang ada di pasaran itu memang sesuai dengan standar nasional Indonesia, karena saat ini SNI yang dipakai, yang diwajibkan adalah SNI 2052 tahun 2017. Itu ada dua persyaratan, yang pertama syarat mutu dan yang kedua adalah syarat penandaan. Kita bahas untuk syarat penandaan ini sebenarnya gampang. Kita lihat dari visual bahwa harus ada emboss marking siapa yang memproduksinya, mereknya. Kemudian ada diameter dan logo SNI. Kemudian ada pewarnaan di ujung-ujung besinya. Ya, jadi pewarnaan di ujung besinya itu menandakan kelas baja tersebut. Contoh warna merah itu berarti kelasnya adalah BJTS 420B. Nanti kita akan jelaskan terkait dengan kelas. Kemudian harus ada label juga. Label itu mencantumkan kelas baja, kemudian tanggal produksi, nomor lemburan, dan lain sebagainya. Itu syarat penandaan. Kemudian syarat yang kedua adalah syarat mutu ya. Jadi kita lihat secara visual permukaan baja itu tidak boleh cacat. Seperti serpihan lipatan, gelombang, cerna, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan karena biasanya visual atau fisik dari barang jadi juga sangat mempengaruhi kekuatan ataupun mutu baja tulangan beton tersebut. Kemudian tipe, size, dan toleransinya. Ya, kalau untuk baja tulangan beton sirip ya, contoh kalau misalnya teman-teman nanti ke lapangan atau ke proyek ataupun ke toko bangunan gitu ya, lihat
size-nya itu memang memenuhi spesifikasi SNI atau tidak. Contohnya misalnya kita temukan ada ulir diameternya 12, itu berarti tidak sesuai dengan SNI. Karena di SNI itu tidak ada ulir diameter 12. Yang ada 8, 10, 13, 16, 19, sampai dengan 57 kalau sekarang. Ya. Kemudian belum tentu juga misalnya kalau di size tersebut ada mencantumkan ya contoh nih diameter ulir 10 mili. Benar nggak ini 10 mili gitu? Nah, kita menentukannya bagaimana? Biasanya kan kalau di lapangan atau di proyek diukur kalau ulir gitu. Itu sebenarnya nggak bisa ya. Jadi kalau ulir itu untuk penentuan diameternya adalah dengan ditimbang. Karena di standar SNI yang terbaru itu tidak ada ketetapan berapa diameter dalamnya, itu tidak ada. Melainkan ditimbang, dimasukkan nanti ke toleransi diameternya, di toleransi beratnya. Kalaupun kita ingin mengetahui berapa sih diameter aktualnya, itu bisa pakai rumus 12,736 dikali akar berat per meter. Jadi berat per meter itulah kemudian kita dapat mengetahui bahwa produk tersebut memang benar diameter 10 atau tidak. Gitu. Ya. Karena banyak ya yang mengaku SNI di lapangan itu, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan SNI. Itu yang sangat berbahaya. Ya. Jadi kita harus lakukan pengujian yang terutama adalah sifat mekanis yang ada di persyaratan mutu itu. Bagaimana persyaratan sifat mekanis yang sesuai dengan SNI? Untuk di SNI sendiri ada beberapa kelas ya. Contoh polos itu kelasnya sekarang adalah BCTP 280. Ulir ada 280, 420A, ada 420B, ada 520, 550, sampai 700. Ya. Biasanya, kalau ulir yang di Indonesia sekarang, umumnya yang dipakai adalah yang BCTS 420B. Betul, memang Delhi juga yang memproduksi adalah BCTS 420B, di mana yield-nya itu adalah 420 sampai dengan 545. Ya, tensil minimum 525 dan ada diatur rasio perbandingan antara tensil per yield itu minimum 1,25. Apa itu yield strength? Ya, tentu mahasiswa teman-teman sangat paham ya bahwasannya yield strength atau FY itu adalah titik di mana baja itu mulai mengalami deformasi atau batas elastisnya baja tersebut ya. Jadi kalau sudah menemukan titik yield, itu baja tersebut tidak bisa kembali ke posisi semula. Dia sudah bertambah panjang. Ya. Jadi kalau yield ke atas sampai tensil itu sudah disebut dengan batas plastisnya. Ya. Sedangkan tensil itu adalah kekuatan maksimum dari baja tersebut mampu menahan beban. Ya. Kalau elongasi itu pertambahan panjang dari sampel itu sebelum putus sampai dengan putus. Ya, ini bisa kita gunakan juga untuk menentukan bahwa baja tersebut memang elastis atau tidak juga bisa kita lihat dari elongasinya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan, apa beda 420A dan 420B? Ini kan sama-sama 420A. Kalau yang belum tahu, biasanya malah justru beranggapan 420A itu lebih baik. Padahal sebenarnya 420A itu elongasinya lebih rendah dibanding 420B. Di mana 420B ya, contohnya ini diameter 10, elongasinya minimum 14%. Sedangkan yang A, elongasinya minimum 9%. Ya, elongasi yang B itu lebih tinggi, artinya kualitasnya lebih bagus. Dan 420B ini acuannya dari ASTM A706 yang juga dimasukkan ke dalam SNI 2847 ya untuk struktur bangunan tahan gempa. Kemudian selain yang kita produksi yang kelasnya 420B, kita juga ada memproduksi yang BCTS 520. Ini kelasnya lebih tinggi lagi, yaitu yield-nya 520 sampai 645. Kemudian tensilnya minimum 650 dan ada diatur juga perbandingan antara tensil per yield atau rasio tensil per yield-nya itu minimum 1,25. Ini sangat penting yang juga kita harus perhatikan.
Ya, itu dia. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan nilai yield strength, tensile strength, dan elongasi? Itulah dilakukan yang namanya uji tarik. Bagaimana cara uji tarik yang benar sesuai dengan ketetapan SNI? Yang pertama, kita siapkan dulu sampelnya, ya, panjangnya lebih kurang 50 cm. Tapi biasanya kalau kita dari proyek mau melakukan pengujian ke lab independen, itu yang dibutuhkan adalah 1 meter. Ya. Kenapa harus 1 meter? Itu tergantung dari labnya masing-masing ya. Tapi kalau ketentuan dari ISO lab sendiri, supaya bisa nanti waktu pengujian kan ada spare ya. Kalau misalnya 1 kali pengujian itu misalnya ada kegagalan, misalnya pada proses uji ya, misalnya gripnya slip atau bagaimana, itu masih ada sampel yang bisa kita uji berikutnya. Tapi yang jelas kalau untuk uji tarik itu cukup sebenarnya panjangnya adalah 50 cm. Kalau untuk bending biasanya 1 meter. Jadi kalau kita mau uji tarik sama bending biasanya dibutuhkan sampel 1 meter 2 batang. Nah, harus dipastikan bahwa sampel tersebut harus lurus dan utuh, tidak boleh dibubut dengan tujuan untuk memperkecil diameter. Jadi kita harus pastikan bahwa pengujian kita di lab yang memang tidak perlu dibubut. Karena memang aturan di SNI-nya tidak boleh dibubut. Selanjutnya, sampel yang panjangnya 50 cm tersebut, kita beri penandaan dengan ketentuan garis marknya itu 20 mili. Ini sebenarnya boleh 10 mili juga boleh 40 mili juga boleh. Yang ketentuan yang bakunya itu adalah original gas length-nya itu harus menggunakan 200 mili. Ya, ini baku yang tidak boleh dirubah. Kemudian ada aturan yang lain juga yang tidak kalah penting adalah jarak bebas antara grip. Ya, jarak bebas antara grip itu minimum 225, tidak boleh kurang. Ini juga nanti saya akan ceritakan kenapa ini penting gitu ya untuk pengukuran elongasi yang benar, karena kita pernah ada kasus, nanti saya akan ceritakan. Nah, ini penandaan ini nanti diperuntukkan untuk pengukuran elongasi setelah putusnya. Nah, contoh ini yang sudah putus disatukan lagi, ya, yang sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian diukur. Kalau tadi kan ketentuan yang kita pakai untuk gas marknya itu 20 mili ya, karena jarak ukurnya itu adalah 200 mili, berarti ada 10 ruas yang digunakan. Ini diukur lagi setelah putusnya berapa pertambahan panjangnya, itu yang disebut dengan L1. Jadi untuk rumus elongasi itu menjadi L1 dikurang L0. L0-nya adalah 200. Dibagi dengan 200 dikali 100%. Itulah pertambahan panjangnya. Nah, ada kalanya misalnya sampel yang kita uji itu putusnya tidak di tengah, itu bagaimana? Karena biasanya kalau putusnya tidak di tengah seperti ini, itu bisa berakibat nilai elongasinya lebih kecil atau bahkan tidak masuk ke standar yang ditetapkan gitu. Nah, itu bisa kita menggunakan acuan SNI 0309. Sampelnya tetap kita satukan kembali seperti ini. Kemudian kita ukur yang sisi kanan. Ternyata kita bisa ambil 3 ruas ya. 3 ruas ini sebagai L1. Kenapa yang nomor 3 ini kita nggak ambil? Karena ini sudah mendekati grip. Apalagi yang di grip ini kan nggak boleh dipakai. Gitu. Karena ini sudah otomatis dia tidak akan bertambah panjang. Kemudian kita ambil yang dari sisi kiri ini. Kita bisa ambil 5 ruas sebagai L2. Total yang bisa diambil adalah 8 ruas. Sementara dibutuhkan 10 ruas. Berarti untuk L3-nya itu kita ukur yang nomor 4 dan 5 ini berapa. Itu sebagai L3 yang disebut juga sebagai batang uji fiktif. Jadi delta L-nya itu menjadi L1 ditambah L2 ditambah L3. Ya, baru masukkan ke rumus yang tadi L1 dikurang L0 dibagi L0 kali 100% untuk pengukuran berapa pertambahan panjangnya. Itu dia. Kemudian sampel yang sudah kita beri penandaan itu kita tarik ya menggunakan alat yang disebut dengan Universal Testing Machine dengan ketentuan untuk modulus elastisitas lebih besar sama dengan
150.000 MPa, itu stress rate-nya adalah minimum 3 dan maksimum 30 MPa per sekon. Ini juga penting karena untuk mengetahui memang bahwasanya produk tersebut diuji dengan ketentuan ini apakah masuk standar atau tidak. Kemudian dalam penentuan nilai yield strength, tensile strength itu menggunakan luas area, di mana luas area itu diperuntukkan sebagai faktor pembagi, ya. Karena untuk penentuan yield strength itu biasanya kan untuk pengujian uji tarik mesin itu yang dibaca itu adalah satuannya Newton ataupun kilogram force. Sementara kita dalam penentuan kekuatan nanti ya dibagi dengan luasan area menjadi Newton per milimeter pangkat 2 atau kilogram per milimeter pangkat 2 atau satuannya bisa juga pakai MPa, megapascal. Nah, di mana luasan area yang kita gunakan itu dari diameter nominal, ya kita hitung dari diameter nominalnya. Diameter nominal itu apa? Diameter yang terembos pada batang uji ataupun produk baja tulangan beton. Contoh, diameternya adalah 10 mili. Berapa luas areanya? Itu pakai rumus 0,785 kali 10 pangkat 2, yang artinya 78,5 atau bisa disamakan menjadi 79 mm pangkat 2. Itulah yang digunakan sebagai faktor pembagi dalam penentuan kuat tariknya. Kemudian, jika ya dalam penentuan titik yield ya ada dua metode. Jika nilai yield-nya itu terlihat dengan jelas, itu bisa menggunakan penentuan yield-nya itu adalah dimulai dari turunnya atau berhentinya bacaan pada mesin uji tarik. Ini gampang untuk penentuannya. Namun jika nilai yield itu tidak terlihat dengan jelas, itu kita bisa menggunakan metode offset 0,2%. Dan metode offset 0,2% ini hanya bisa menggunakan alat yang disebut dengan menggunakan extensometer. Nah, ini contoh uji tarik yang dilakukan di PT Putra Baja Deli. Ini yang saya sebutkan tadi menggunakan gas mark. Kita pakai 20 mili, tapi ketentuan yang utamanya adalah original gas length-nya itu adalah 200 mili. Nah, sampel tersebut kita pasang di mesin uji tarik atau UTM. Nah, ini kita gunakan yang namanya extensometer, yang fungsinya untuk mengukur menentukan yield di offset 0,2%. Nah, ini sampel kita tarik. Nanti grafiknya tegak lurus begini sampai dia menemukan titik yield-nya. Nah, itu dia fungsi dari extensometer. Nah, sampel tersebut kita tarik sampai putus. Nah, setelah putus, kemudian sampel kita satukan kembali, kita ukur nih satunya berapa. Dari hasil uji tarik inilah didapat berapa nilai yield strength, tensile strength, dan elongation-nya. Ya, itu dia bagaimana proses pengujian uji tarik yang dilakukan di PT Putra Baja Deli. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwa pengujian uji tarik yang kita lakukan itu memang valid atau benar-benar akurat gitu ya. Itu acuannya dari SNI ISO YC 17025/2017 untuk potensi laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi. Bahwa ternyata tidak cukup ya, bahwasanya untuk kita menjamin bahwa hasil pengujian kita itu akurat hanya dengan melakukan kalibrasi saja. Biasanya kalibrasi itu kan dilakukan per 1 tahun sekali atau misalnya per 6 bulan lah. Itu tidak cukup. Jadi harus ada prosedur lain yang kita gunakan untuk menjamin bahwa hasil pengujian kita itu memang akurat. Seperti yang ada di klausul 771 bahwa lab itu harus memiliki prosedur untuk memonitoring keabsahan hasil, dan di klausul 772 itu laboratorium juga harus melakukan pengukuran kinerja dengan cara melakukan uji banding dengan laboratorium lain. Kita bahas untuk memonitoring keabsahan hasil itu ada beberapa cara yang boleh digunakan. Tapi kalau untuk PT Putra Baja Deli ini pilihan ya, boleh digunakan beberapa item
kalau semuanya mau digunakan ya terserah gitu. Tapi untuk PT Putra Baja Deli kita menggunakan 2 karena memang yang cocok itu hanya 2. Yang pertama dengan melakukan pengecekan fungsional alat uji, dan yang kedua adalah dengan melakukan uji sampel referensi. Bagaimana melakukan pengecekan terhadap fungsional alat uji? Contoh ya, untuk mesin uji tarik itu kita harus pastikan mesin itu dalam keadaan bersih. Jadi sebelum digunakan dan setelah digunakan itu selalu dibersihkan, ya, biar supaya tidak ada gram-gram yang mengotori. Kemudian kita harus cek juga kondisi olinya, levelnya harus standar, karena itu terkait dengan kecepatan pembebanan juga di mesinnya. Kemudian gripnya juga tidak boleh aus, ya, kalau aus dia bisa slip. Kemudian kita juga lakukan pemeriksaan terhadap tension programnya, ya. Kita lakukan validasi, contoh tadi kecepatan pembebanan atau yang lainnya. Nah, ini kita lakukan validasi. Begitu juga untuk mesin-mesin yang lain atau alat uji yang lain. Kita harus cek kalau alat tersebut memang dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua, kita lakukan yang disebut dengan pengujian sampel referensi. Di mana sampel referensi ini kita buat dari produk, ya, ukuran dari 12 meter, kemudian kita potong-potong 50 cm, kemudian kita uji. Ya, kita dapatlah berapa nilai dari sampel tersebut dengan metode yang kita sudah tetapkan, yaitu batas kontrol atas, batas kontrol bawah, atas batas peringatan atas, ataupun batas peringatan bawah. Yang kita lihat, yang kita pantau adalah nilai yield strength dan tensile strength-nya. Jadi sampel tersebut kita sudah tahu angkanya berapa, dan itu kita uji setiap shift pagi, ataupun setiap ada pergantian size produksi. Contoh, misalnya tadi malam kita produksinya ulir 25 mili. Ya, kemudian pagi ini kita ganti ukuran menjadi diameter 32. Maka sebelum kita menguji produk yang 32, kita harus uji dulu sampel referensi yang diameter 32. Kalau masuk batas kontrol yang kita tetapkan, baru boleh dipakai mesinnya. Gitu. Ya, itu ya untuk membuktikan bahwa mesin tersebut memang dalam keadaan akurat. Berikut tahapan dalam proses pembuatan sampel referensinya, kita buat dari diameter 8 sampai dengan 40 mili. Ini contoh tahapan proses pembuatan sampel referensinya. Ini contoh-contoh sampel referensi yang sudah kita buat. Dan laporan ini kita laporkan ke Komite Akreditasi Nasional. Itu. Kemudian yang kedua, yang klausul di 772 itu bagaimana kita memonitoring kinerja laboratorium. Yang pertama adalah dengan melakukan uji profisiensi. Uji profisiensi ini adalah uji banding juga, tapi yang dilakukan oleh lembaga yang diakreditasi untuk melakukan uji profisiensi. Kalau seumpamanya klausul ini tidak bisa kita lakukan, kita boleh melakukan yang klausul berikutnya, yaitu melakukan uji banding yang dilakukan oleh laboratorium sendiri dengan laboratorium lain yang terakreditasi. Nah, biasanya kita lakukan yang item kedua, karena yang item pertama ini jarang sekali ada. Gitu. Bagaimana prosesnya, gitu ya? Pertama kita siapkan dulu sampel dari produk, tentu dari heat number yang sama, dari bundelan yang sama. Kita potong-potong sampelnya, kemudian kita uji homogenitas sampel tersebut dengan ketentuan dari ISO 13528/2016. Kemudian sampel yang sudah dinyatakan memang homogen, kita kirim ke lab yang sudah kita tunjuk untuk uji banding. Kemudian data kita kumpulkan, yaitu menggunakan yield strength, tensile strength, dan elongasi. Statistik yang kita gunakan adalah dengan jet scores, dan acuan kita adalah dari Proficiency Testing Australia. Kemudian ini rumus untuk penentuan bahwa sampel yang kita gunakan atau sampel yang kita kirim itu memang sudah homogen stabil. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa statistik yang kita gunakan menggunakan metode J-scores dengan ketentuan jika nilai J-scores yang dihasilkan oleh lab tersebut lebih kecil sama dengan 2, maka hasilnya memuaskan.
Namun jika nilai Z-score-nya lebih besar dari 2, namun lebih kecil sama dengan 3, itu masuk kategori peringatan. Namun jika nilai Z-score-nya lebih besar dari 3, itu masuk kategori outlier. Ini contoh hasil uji banding yang dilakukan oleh PT Putra Baja Delhi. Untuk Delhi itu kita gunakan kode UTM 1 dan 2, ini untuk lab-lab lain yang ada di Indonesia, di mana nilai Z-scores untuk yield, stencil, dan elongation-nya masih di bawah 2, yang artinya masuk kategori memuaskan. Kemudian ini juga untuk yang size yang lain, nilai Z-scores-nya juga masih di bawah 2, yang artinya memuaskan. Nah, jika kita sudah melakukan monitoring terkait dengan validasi hasil dan uji banding yang kita lakukan juga memuaskan, maka dikatakan bahwa hasil pengujian yang kita lakukan itu memang benar-benar akurat. Gitu. Itu dia untuk materi hari ini. Kemudian saya akan ceritakan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kebetulan ya PT Putra Baja Delhi itu pernah dikomplain. Produk yang kita kirim ke customer itu adalah 420A, waktu itu adalah diameter 10 ya. 420B yang kita kirim. Kemudian mereka ya, proyek tersebut melakukan pengujian ke lab independen. Hasilnya adalah 420A. Sementara kita tahu bahwa 420A itu elongasinya lebih rendah, waktu itu dapatnya adalah 11%. Ya, sementara untuk yang dikatakan memenuhi spesifikasi 420B itu elongasi minimum untuk diameter 10 itu adalah 14%. Sedangkan tadi hasilnya adalah 11%. Ya. Kemudian kita minta ke proyek tersebut untuk melakukan uji ulang. Karena yang pertama tadi, walaupun dia lab independen, tapi ternyata tidak diakreditasi labnya. Jadi kita minta uji ulang ke lab yang diakreditasi oleh CAN. Namun bukan dilakukan di lab yang terakreditasi, mereka lakukan uji ulang di lab lain yang juga tidak terakreditasi. Hasilnya justru lebih parah, menjadi BJTS 420, BJTS 280 gitu. Wah, ini makin gawat, yang tadinya 420A kok dites di lab yang lain jadinya BJTS 280. Ini udah nggak bener nih ya. Makanya kemudian kita langsung ke proyek. Kita sama-sama dengan konsultan dan kontraktor di proyek tersebut, kita ambil sampel yang sama, kemudian kita bawa ke lab yang memang diakreditasi oleh CAN. Kita sama-sama saksikan dan ternyata masuk 420B. Yaitu yieldnya 450, kemudian tensilnya 600, rasionya 1,3, dan elongasinya 16%. Masuk kategori 420B. Ya. Kemudian dari kontraktor ataupun konsultannya nanya ke kita, kenapa ya hasil tes yang di awal itu masuknya 420A. Bahkan ada yang 280 gitu. Ya, walaupun tadi hasilnya sudah lulus ya. Jadi untuk meyakinkan kenapa ya hasil tes yang awal itu nggak masuk. Gitu. Terakhir kita lakukan pengecekan ya. Kita minta laporannya, yang terutama yang kita bahas itu yang masuknya 280. Ini karena terlalu ekstrim hasilnya. Dan ternyata waktu kita lihat grafiknya ya, itu tidak standar. Grafik uji tariknya itu tidak standar. Yang standar itu untuk uji tarik kan seperti ini ya grafiknya ya. Waktu ditarik akan menghasilkan grafik seperti ini. Ini ada titik yield-nya atau FY-nya. Ya. Kemudian ini tensilnya ya atau max force-nya. Ini regangannya atau elongasinya. Gaya. Ini yang benar ya, gitu. Tapi ternyata di lab yang mengatakan bahwa hasil produk kita itu adalah BJTS 280, grafiknya itu seperti ini. Ya ini mana ini?
nilai yieldnya, mana tensilnya itu nggak terbaca gitu. Ya, ini sudah pasti salah karena load cell-nya itu tidak stabil. Ya, kita tidak bisa menggunakan grafik ini untuk menentukan berapa nilai yield dan tensilnya. Tapi ada saja laboratorium yang masih berani mengeluarkan sertifikat dengan grafik seperti ini. Ya, jadi kita jelaskan bahwa ini nggak bisa dipakai karena grafiknya udah nggak standar. Gitu. Dan konsultan ataupun kontraktor tersebut mereka terima dengan alasan itu. Kemudian kita menuju ke lab yang pertama tadi yang mengatakan bahwa hasil uji kita adalah 420A, di mana elongasinya 11%. Kita datang, kemudian kita minta uji ulang. Kita lihat dulu bagaimana proses pengujian di lab tersebut. Gitu ya. Itu pada saat proses uji elongasinya, mereka ternyata yang pertama mereka tidak menggunakan Gesmark ini. Mereka langsung pakai original Gesmark-nya 200 ya. Jadi penandaannya langsung 1 gitu. Dan yang paling ekstrim adalah mereka tidak menerapkan original ini, jarak bebas ini. Ya, minimal 225 ini nggak diterapkan. Jadi mereka grip jarak bebasnya itu hanya 100. Tentu itu tidak sesuai dengan standar SNI. Berarti yang cuma 100 ini saja ya. Kalau yang di grip cuman jarak bebasnya 100, berarti yang 100 mili itu saja yang bertambah panjang. Sementara mereka gunakan faktor pembaginya adalah 200. Tentu tidak fair gitu. Dan memang tidak sesuai SNI. Makanya kita minta mereka untuk melakukan uji sesuai dengan SNI ini menggunakan Gesmark dan jarak bebasnya itu 225. Dan setelah mengikuti KID yang ada di SNI ini hasilnya masuk jadi 420B, elongasinya juga 16%. Yieldnya juga sama sekitar 450, kemudian tensilnya 600. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan ke rekan-rekan mahasiswa nanti ketika misalnya ya bekerja, kalau seumpamanya lagi witness pada proses uji itu juga harus tahu bahwa pengujian yang dilakukan oleh lab tersebut itu sudah benar nggak gitu loh. Jangan cuma lihat-lihat aja, nggak tahu benar atau salahnya. Terakhir nanti hasilnya tidak akurat. Baik, mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk pembukaan materi. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mislan yang telah memaparkan materinya dari awal proses produksi sampai dengan menguji validasi dari hasil pengujian. Untuk saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan saya Anggi Jelitasari memandu sesi tanya jawab ini. Kepada teman-teman peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilakan mengirimkan pertanyaannya di kolom komentar ataupun bertanya langsung kepada Bapak Mislan saat ini. Silakan. Nanti setelah sesi pertanyaan dari mahasiswa, walaupun dalam kondisi seperti ini, nanti kita juga akan berikan tiga pertanyaan dari kita. Ya, yang apabila bisa menjawab pertanyaan kita, satu pertanyaan dapat pulsa 25.000. Wah, menarik sekali ya. Berapa sih? Tapi ya untuk apa namanya, untuk kita supaya bisa semangat. Nah, karena nanti kalau ada yang bisa menjawab tuh dosennya kan ikut tuh, wah ini anak saya nih bisa jawab, nanti dapat nilainya lebih bagus. Mudah-mudahan gitu. Baik, Anggi, mungkin saya mau bertanya ya untuk barangkali bisa mancing pertanyaan ya Pak Mislan ya. Iya Bu Anissa. Nah, terima kasih Pak Mislan. Begini Pak Mislan, seandainya kondisinya kan tadi ideal adalah misalnya untuk setiap pengujian panjangnya 2 meter atau 200 cm ya Pak. Tetapi bila kita memiliki bahan atau material yang kecenderungannya darurat, misalnya ada sebuah treble, kita mau menguji kondisi material tadi, tetapi potongannya lebih kecil dari itu, tidak sesuai standar SNI. Apakah ada metode untuk pengkonversiannya? Seperti contohnya misalnya kalau beton kan pengujian umur 28 standarnya.
Tetapi kalau pengujian ada 7 hari kan ada angka konversinya misalnya. Ya. Nah, kalau untuk baja apakah ada pengkonversian yang seperti itu? Sudah mulai dilakukan penelitian atau tidak begitu kalau seandainya belum? Iya. Misal. Mungkin langsung saya jawab ya. Iya Pak, silakan langsung. Ya, baik. Jadi kalau memang kondisi di lapangan kita tidak bisa memungkirin ya, kadang memang sampelnya itu tidak bisa sesuai dengan standar ya, apalagi misalnya lagi ada problem-problem tertentu begitu. Memang kalau dari ketentuan SNI yang sekarang itu harus menggunakan panjang sampel ketentuan dasarnya sebenarnya adalah panjang ukurnya 200 ya. Kalau panjang sampelnya tadi 50 sebenarnya tergantung dari labnya masing-masing. Kalau kita kebetulan karena gripnya itu lebih kurang ya 100 atau 100 bawah ya, makanya kita katakan panjangnya itu lebih kurang 50 cm. Tapi kalau misalnya ternyata gripnya itu tidak butuh sampai 100, butuhnya yang kecil saja gitu. Yang penting yang utama itu adalah panjang ukurnya itu jarak bebasnya itu adalah 200 tadi gitu ya. Itu yang pertama. Namun ya apabila misalnya ternyata sampelnya nggak cukup gitu ya, nggak cukup dua jarak bebasnya itu 200 mili ya, 200 mili atau 20 cm itu bagaimana? Ya boleh saja kita misalnya menggunakan acuan yang lain. Contoh misalnya kita acuannya pakai SNI yang lama, misalnya 2002 itu ketentuannya 8D. Tapi kalau untuk ukuran yang ukuran kecil, jadi kalau misalnya 10 mili 8D-nya berarti panjang ukurnya adalah 80 mili ya. Artinya nggak butuh sampai 200 gitu. Ya, tapi itu memang nanti bisa dikonversi ya. Kalau lebih kurang tentu elongasinya akan lebih tinggi dibanding yang 200 tadi gitu. Ya. Kalau yang ukurannya diameter 25 itu panjang ukurnya menjadi 5D kalau nggak salah saya. Ya, jadi panjang ukurnya jadi lebih, kalau 25 kali 5 berapa itu? 125 ya. Nah, jadi ya dia tidak sampai 200. Tapi memang kalau kita acuannya ke SNI yang terbaru tentu harus menggunakan panjang ukur yang 200 gitu. Maksud saya gini Bu, terkadang orang mau tetap mengacu ke SNI yang terbaru tapi tidak mau menggunakan keseluruhan standar itu gitu. Itu yang salah. Tapi kalau memang sampelnya tidak memungkinkan, itu kan kita bisa buat catatan ya nanti reportnya itu. Bahwasanya sampelnya tidak panjang, tidak memenuhi spesifikasi sehingga kemudian untuk pengukuran elongasinya kita menggunakan acuan dari misalnya SNI yang lama gitu, SNI 2002 itu kan boleh. Jadi orang yang baca report itu kan, oh ternyata ini elongasinya tidak menggunakan acuan yang SNI 2017. Makanya mungkin hasilnya akan lebih beda gitu ya. Atau menggunakan standar yang lain. Itu ya boleh saja, tapi memang harus dijelaskan seperti itu. Atau kalau sama sekali ekstrim nih, nggak bisa mengukur elongasi, kan yang utama ya bisa dari lihat yield dan tensilnya. Elongasinya tidak diukur karena memang panjang sampelnya tidak memungkinkan untuk melakukan pengukuran. Kan itu boleh saja gitu. Karena biasanya yield tensil itu mengikuti elongasinya juga gitu. Kalau elongasinya lebih tinggi, nilai yield dan tensilnya lebih tinggi itu cenderung nanti elongasinya akan lebih rendah dibanding yang misalnya 420B itu tentu elongasinya lebih tinggi dibanding yang 520. Mungkin seperti itulah Bu. Baik, yang lain? Terima kasih Pak Reza. Dari Ibu Anissa, Pak ada tanggapan lagi untuk jawaban tadi? Sudah cukup Anggi, silakan untuk yang lainnya. Terima kasih Pak Misal. Ya Bu. Baik, saat ini ada pertanyaan masuk dari mahasiswa, yaitu dari Usran Hilal Hilmi. Dia bertanya, Pak, salah satu bahan untuk membuat baja dari PT Putra Baja Deli adalah karbon, kan? Seperti yang diketahui, karbon itu merupakan salah satu unsur terkuat di bumi. Nah, di sini pertanyaannya Usran, kenapa campuran karbonnya tidak lebih dari 1% ya, Pak? Oh, gitu. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin saya jelaskan lagi bahwa ya,
saya buka lagi slide-nya. Bahan baku yang digunakan oleh PT Putra Baja Deli itu adalah billet. Billet langsung gitu yang kita impor. Jadi kita tidak membuat billet ini lagi gitu. Tapi di billet ini, ya, billet yang kita gunakan itu harus billet yang kualitasnya internasional dan menggunakan proses blast furnace gitu. Jadi kita beli billet yang menggunakan blast furnace atau dari biji besi. Ya, kenapa? Karena dia lebih konsisten. Kita tidak gunakan billet yang dari scrap ataupun besi tua yang dilebur lagi, itu kita nggak gunakan. Apalagi kita memproduksinya itu nggak. Jadi di produksi kita, kalau nanti teman-teman ada kesempatan, insya Allah berkunjung ke Putra Baja Deli, itu akan lihat bahwa prosesnya itu dari billet langsung digiling menggunakan proses hot rolling. Gitu. Paling dipanaskan di furnace itu hanya 1100 gitu. Ya. Nah, billet yang kita gunakan itu komposisinya harus mengatur ke SNI ini. Ya, kenapa tadi nggak digunakan karbonnya 1%? Yang pertama, tentu nggak boleh di SNI-nya ini karena dibatasin karbonnya nggak boleh lebih dari 0,32 di sini. Yang untuk billet ya, tapi setelah nanti jadi produk ada toleransi 0,03%, ya, sekitar 0,35% lah kalau 420 ya. Nah, selain yang diatur di SNI nggak boleh lebih, memang untuk karbon kita tahu dia untuk meningkatkan kekuatan. Tapi kalau untuk terlalu lebih sampai 1% itu nanti bisa mengakibatkan baja itu lebih ketas dia. Kuat memang, tapi nanti dia gampang patah ya karena dia terlalu kuat kan. Sementara di SNI nggak boleh gitu loh. Sesuai dengan ketentuan kita saja. Kalau kita mau produksi yang 420 ya ikutin kriteria yang di sini. Yang kelasnya yang sampai 700 aja itu nggak boleh loh sampai karbonnya itu 1%. Ya, itu kenapa ya? Memang karbon itu dia untuk meningkatkan kekuatan, tapi juga nanti lenturnya itu jadi rendah dia. Jadi nggak bagus terlalu tinggi. Makanya harus kita gunakan ketentuan yang memang sudah ada di standar SNI. Ya standar SNI ini ditetapkan karena memang sudah diuji kan bahwasanya yang untuk produk yang bagus itu ya begini kadarnya gitu. Paling yang kita variasikan nanti di sini ya di mangannya atau di unsur lain. Tapi dengan tetap memperhatikan CEQ-nya, karbon ekivalen ini. Ini nggak boleh lebih dari ketentuan yang ada. Mungkin itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih. Jadi itu ya tadi Usran untuk karbonnya kenapa tidak 1% karena mempengaruhi juga dari kelenturannya nanti dan diatur juga di SNI-nya seperti itu ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Muhammad Reza. Tadi Bapak sempat memaparkan bahwa PT Deli ini juga mengekspor produksi bajanya ke Kanada. Nah, dalam produksinya tersebut, apakah tetap menggunakan SNI dalam standarnya atau menggunakan standar internasional lain seperti ISO atau yang lain, Pak? Seperti itu. Baik, terima kasih Reza ya. Jadi kalau untuk baja tulangan beton, sebenarnya rata-rata setiap negara itu sudah memiliki standar acuannya masing-masing. Ya, walaupun kita tahu ya, kalau kita sudah pelajarin beberapa standar dari beberapa negara itu lebih kurang bisa kita bagi ke 3 jenis saja sih sebenarnya. Ya, dari 3 acuan utama ini yang kemudian diadopsi, kemudian direvisi sedikit-sedikit gitu ya. Yang pertama itu umumnya mengadopsi dari standar British. British standar itu digunakan untuk negara-negara seperti Australia, kemudian Malaysia, itu menggunakan standar-standar British. Kemudian ASTM. ASTM itu yang sekarang diacu atau digunakan seperti negara-negara Arab, ya, Amerika, ya. ASTM kan menggunakan Amerika. Kemudian SNI sendiri. SNI sekarang itu lebih ke ASTM. Kalau dulu SNI yang lama, yang SNI 2002, itu acuan kita ke JIS. Jadi lebih kepada JIS. Itu ya. Jadi British, kemudian ASTM, yang ketiga JIS. Nah, JIS ini
dipakai di Jepang dan ada beberapa negara yang menggunakan gitu. Jadi kalau ke Kanada ya, ke Kanada itu sebenarnya lebih dekat ya, lebih dekat juga Kanada sebenarnya mereka gunakan standar Kanada sendiri yaitu CSA 18 CSA G30 1809 itu acuannya yang mereka gunakan standar itu. Tapi dari standar Kanada itu gabungan ya, bisa ada mengacu dikit ke JIS-nya atau ke ASTM-nya. Ya mereka campur-campur sih. Karena mereka ada gunakan kelas 400W, ada gunakan kelas 500W gitu. Jadi yang produk yang kita kirim ke Kanada itu adalah sesuai dengan standar Kanada, yaitu CSA G30 1809. Jadi tidak gunakan standar yang British tadi ataupun ASTM tadi, karena memang mereka sudah gunakan standar acuan sendiri gitu. Jadi kalau kita ekspor juga ke Australia, kita gunakan standar Australia AS/NZS 4671 2019. Walaupun dari standar Australia itu mirip sebenarnya dengan standar British. Tapi ya kita harus ikutin ketentuan yang ada di standar Australia itu. Karena tentu ada perbedaan-perbedaan. Walaupun secara uji tarifnya itu lebih kurang mirip-mirip sih gitu. Seperti itu. Jadi bukan standar SNI yang kita kirim ke Kanada ya. Jadi standarnya itu sesuai dengan negara tujuan ekspor kita kemana. Gitu. Oh jadi. Itu Anggi? Iya Pak. Iya Pak. Silakan Ya. Reza, ada tanggapan? Berarti PT Deli ini mengikuti apa yang ingin diminta customer Pak ya? Iya betul. Jadi kalau kita pun contoh ya mau ke Kanada itu yang tentu yang berlaku itu standarnya standar Kanada. Maka kita harus pelajari, kita harus ikutin ketentuan yang ada di Kanada itu. Gitu. Oh oke, siap Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya betul. Ya. Tapi nggak boleh ya sembarangan. Misalnya gini ya, mana tahu ada permintaan kita memproduksi sesuai permintaan customer, tapi ternyata itu nggak sesuai dengan standar, itu kita nggak boleh gitu loh. Jadi harus ada standarnya yang memang diacu. Jadi kalau yang Kanada itu ya kita harus ikutin Kanada. Kalau yang ke Australia justru lebih ketat ya. Jadi selain kita mengikuti standar Australia juga harus disertifikasi produk kita itu baru boleh kirim ke Australia. Itulah kira-kira Anggi. Ya Pak, terima kasih. Mungkin intinya untuk mengekspor itu sendiri perlu ada penyesuaian di bagian standarisasinya ya, menyesuaikan dengan wilayah mana kita akan ekspor seperti tadi ke Kanada ataupun ke Australia itu akan berbeda standar. Jadi mesti ada standar yang kita ikuti dan harus tersertifikasi seperti itu, tidak bisa sembarangan. Mungkin sekarang kita lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Adila Joya. Ini pertanyaannya, untuk proses pembuatan baja, proses yang memakan waktu paling lama dan perlu kontrol yang tinggi itu di proses apa ya Pak? Seperti itu pertanyaannya Pak. Oke. Baik. Terima kasih Adila Joya ya. Baik, karena kita bahan bakunya kan tadi sudah tetap ya, kita sudah tentukan. Misalnya kalau kita mau produksi 420B, tentu kita harus menggunakan bilet yang kriterianya harus masuk ke 420B. Kalau kita mau produksi yang 520, tentu menggunakan bilet dengan kriteria yang masuk ke 520 ya. Jadi kita tidak lagi bicara terkait dengan biletnya. Selanjutnya dari proses reheating furnace-nya. Jadi di reheating furnace itu sebenarnya yang paling lama prosesnya. Karena di situ dari mulai masuk bilet sampai nanti keluar bilet itu butuh lebih kurang 3 jam. Ya. Jadi dari masuk bilet yang pertama nanti sampai keluar itu lebih kurang nanti 3 jam. Tapi itu yang kalau kita ukur ya dari proses masuk bilet pertama itu sampai nanti keluar itu lebih kurang 3 jam. Tapi karena kita sudah continuous, jadi gitu masukkan bilet otomatis dia sudah keluar dari furnace-nya gitu. Ya. Masuk bilet karena dia kan full automatic ya, jadi masuk bilet baru dia didorong, nanti akan ada keluar bilet dari furnace tersebut gitu.
Tapi kalau yang masuk ini itu kira-kira nanti keluarnya berapa lama? Itu nanti lebih kurang 3 jam. Karena di furnace kita itu ya kapasitas kita itu bisa mencapai 90 ton per jam. Dan di dalam furnace itu lebih kurang ada 154 batang. Dengan satu billetnya itu lebih kurang beratnya itu 2 ton. Gitu. Ya, jadi ya lebih kurang seperti itu, bisa 3 jam. Nah, setelah dari pemanasan yang di furnace itu ya 1100, nanti proses berikutnya itu sebenarnya tergantung dari kecepatan produksi yang akan kita gunakan. Karena tinggal setting saja, kita mau produksinya itu kecepatannya di berapa? 100 ton per jam, 90 ton per jam, atau kita mau slow-slow aja nih, 70 ton per jam, itu tinggal di setting saja, sesuai dengan kebutuhan kita. Tentu kalau kita mau setting di 100 ton atau 90 ton per jam, itu ya tentu nanti produksinya akan lebih cepat, kemudian bahan bakarnya, contoh gasnya itu juga pemakaiannya akan lebih banyak dibanding yang kecepatannya yang 70 gitu. Jadi ya lebih kurang sama saja kalau kita mau cepetin ya kebutuhan gasnya ya lebih kurang sama. Cuman lebih banyak aja yang dihasilkan per jamnya kalau kita gunakan yang 100 ton per jam. Gitu. Ya tentu juga ya kalau kita pakai yang kecepatan 100 ton itu nanti keluar dari yang billet pertama digiling sampai nanti jadi produk tentu lebih cepat. Ya, jadi di proses produksinya itu jadi lebih cepat. Ya, satu billet itu paling nanti sampai ke produk jadi itu ya sekitar 1 menitan ya udah ada hasilnya gitu. Tapi kalau yang lebih lama ya nanti ya bisa sampai 2 menit baru bisa jadi produk gitu. Jadi enaknya sih lihat langsung. Seperti itu kira-kira. Iya Pak. Berarti tadi sudah terjawab ya Adila, Joya. Tadi untuk proses yang memakan waktu paling lamanya itu pada saat furnace sekitar 3 jam ya Pak tadi. Ya. Terus untuk sampai dengan bagaimana steel barnya jadi itu tergantung kebutuhan pasar ya Pak. Jadi misalnya dibutuhkannya banyak, mungkin produksinya dipercepat gitu dari betul. Settingnya gitu ya Pak. Ya, betul. Baik, kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Rizaldi Zidan. Antara baja, besi polos, dan ulir, kira-kira ada perbedaan nggak sih Pak di bagian pembuatan atau pengujiannya? Dan apa yang membedakan gitu antara baja polos dan ulir? Kapan kita harus menggunakan baja polos? Kapan kita menggunakan baja ulir? Seperti itu Pak, untuk struktur beton bertulang. Seperti itu Pak. Yang pertama kalau dari sisi bahan baku ya, karena memang kebutuhan untuk baja tulangan beton polos itu sebenarnya kekuatannya itu nggak perlu tinggi. Jadi kekuatannya itu hanya di yield-nya itu 280 sampai 405 saja. Jadi untuk mendapatkan nilai ini tentu bahan bakunya berbeda dengan ketika kita menggunakan produk yang ulir yang 420 ini ya, 420p. Jadi kalau ini kita biasanya gunakan billet dengan spesifikasi kelasnya adalah 3SP, tapi kalau yang 420p kita gunakan billet dengan spesifikasi 5SP. 3SP itu bagaimana? Karbonnya paling 0,18% saja sampai 0,22%. Mangannya cukup di 0,5% saja. Kalau yang di sini biasa karbon 0,3%, kemudian mangannya bisa 0,8 sampai 1%. Ya, tentu di situ perbedaannya. Ya, dari sisi bahan baku. Kemudian kalau dari sisi proses produksi, kalau untuk polos itu cenderung ada alat yang disebut dengan quenching system, itu tidak perlu pakai. Kita tidak perlu pakai quenching system. Tapi kalau untuk yang 420B itu kita ada quenching system. Di mana quenching system itu fungsinya adalah untuk meningkatkan kekuatan baja dengan media air bertekanan. Jadi airnya sedikit sebenarnya, tapi tekanannya tinggi. Jadi itu nanti untuk meningkatkan kekuatan dan juga elongasinya jadi lebih baik sebenarnya kalau kita menggunakan quenching system itu.
Itu dari sisi proses produksi. Kemudian kalau dari sisi proses pengujian, sama tetap uji tarik, uji lengkung, analisa sifat fisik saja paling yang berbeda. Kalau ulir itu kan harus diukur tuh berapa tinggi siripnya, ya jarak siripnya itu diukur, ya. Tapi kalau polos dia hanya diukur diameternya saja, dimensinya saja. Ya berapa diameternya itu pakai jangka sorong udah sekali itu. Kemudian nanti ada diukur juga sih sebenarnya ditimbang ya. Kalau yang ulir, yang polos biasanya juga kita timbang. Walaupun di ketentuan SNI yang terbaru, polos itu tidak ada ditimbang sebenarnya. Hanya diukur pakai jangka sorong. Tapi bisa juga kita timbang. Karena bisa dikonversi dari timbang tadi, kita berapa penentuan diameternya itu bisa juga pakai rumus tadi ya. 12,736 dikali akar per meter itu bisa dikonversi berapa diameternya. Itu. Kemudian kita juga harus tahu bahwa ulir itu fungsinya apa sih gitu. Kalau di SNI ini ada dijelaskan bahwa fungsi sirip itu adalah untuk meningkatkan daya lekat guna menahan gerakan membujur secara relatif terhadap beton. Artinya kalau kita bicara untuk desain struktur bangunan tahan gempa tentu harus menggunakan besi ulir karena dia lebih kuat mengikat terhadap beton. Kalau polos karena nggak ada sirip-siripnya itu ya, jadi dia tidak kuat mengikat terhadap beton. Makanya di SNI 2847 itu juga kalau kita desain itu harus menggunakan besi ulir gitu. Ya. Jadi polos untuk apa gitu ya. Jadi kalau sekarang itu polos cenderungnya banyaknya sih dipakai untuk keperluan umum saja. Ya misalnya untuk apa? Untuk pagar gitu ya. Tapi ada juga sih besi polos itu dipakai misalnya untuk cincin, ya untuk cincin-cincinnya. Tapi kalau yang bagusnya juga cincinnya juga harus pakai besi ulir sih. Gitu. Ya. Ada juga sih kalau yang perumahan-perumahan biasa pakai polos untuk bangun gitu, itu ada juga dipakai. Tapi kalau kita rekomendasikan mau bangunan sederhana ataupun bangunan apalagi bangunan tinggi itu harus menggunakan besi ulir karena memang dari sisi daya cengkram dan dari sisi kekuatan lebih kuat. Nih contoh ya, 10 mili ulir itu kekuatannya 420. Sementara 10 mili polos kekuatannya 280. Kalau misalnya kita bangun rumah pakai besi ulir, kekuatannya lebih kuat, daya lekatnya juga lebih kuat, toh harganya sama. Ya, kalau untuk PT Putra Baja Deli ya, harga besi polos sama besi ulir kita samain supaya apa orang beralih ke ulir tadi. Gitu. Karena memang untuk peruntukannya juga lebih baik kita gunakan besi ulir gitu. Ya, lebih irit, lebih kuat, lebih tahan terhadap gempa juga gitu. Tapi biasanya kalau tukang-tukang ya lebih senang dia polos. Ya, perumahan-perumahan gitu dia lebih senang polos. Kenapa? Karena lebih gampang menekuknya. Karena dia lebih lebih kekuatannya lebih tentu di daya lekukannya itu lebih gampang gitu. Ya, sekarang masalahnya kita mau ikutin tukang atau kita mau ikutin standar gitu. Tentu harus yang lebih bagus yang menggunakan besi ulir tadi. Mungkin gitu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih jawabannya luar biasa sekali. Mungkin saya sedikit kasih kesimpulan ya tadi untuk perbedaannya itu yang pertama bahan baku beda. Ya. Yang kedua itu pada saat proses produksi ada alat yang dipakai dan ada yang tidak. Ya, betul. Lalu untuk pengujiannya sendiri itu agak berbeda di pengujian fisiknya tadi ya tadi Pak. Betul. Lalu untuk strukturnya sendiri untuk struktur beton bertulang disarankan untuk pakai yang besi ulir karena lebih kuat dan dia lebih baik gitu ya dari kekuatannya. Kayak tadi untuk perbandingan diameter yang sama dia lebih kuat dan untuk harga sendiri sama di Putra Baja Deli seperti itu. Ya. Jadi lebih disarankan menggunakan baja yang ulir, gitu ya. Selanjutnya nih Pak. Ada lagi banyak ya yang bertanya. Sebetulnya sih belum ada lagi nih Pak pertanyaan. Cuma saya pengen bertanya. Oh gitu. Boleh kan ya Pak? Boleh lah. Oke. Tadi tuh sempat disinggung mengenai pengujian lab dan tadi ada perbandingan gitu hasil uji yang benar dan yang salah ya Pak.
Sebetulnya untuk memvalidasi sendiri, kira-kira ada standarnya nggak sih Pak, kita nguji di berapa lab yang berbeda seperti itu untuk memastikan kalau hasil ujinya tuh valid seperti itu Pak? Oke. Ya, sebenarnya kalau terkait dengan bahwa untuk uji banding berarti ya, untuk membandingkan bahwasannya hasil lab kita itu memang valid atau tidak, itu berapa sampling sih gitu ya. Itu sebenarnya dari ketentuannya sebenarnya kita pakai standar statistiknya sendiri. Kalau kita mau hasil kita itu lebih akurat, tentu lebih banyak samplingnya kan gitu kan. Tapi minimal 3. Minimal 3 supaya kalau 2 kan tentu kita nggak bisa bandingkan ya. Tapi kalau 3 itu sangat-sangat minimal sekali sebenarnya dengan lab. Jadi dengan 3 lab itu, tapi saran saya juga tidak bisa ya. Sebenarnya bisa sih masing-masing lab itu 1 sampel, tapi kurang baik ya. Sebenarnya kalaupun 3 lab, ya paling tidak 1 lab itu 2 sampel gitu. Jadi nanti total ada 6 data yang bisa kita olah gitu. Tentu lebih baik lebih banyak lagi gitu. Tentu kalau kita sebenarnya karena kita sudah punya koneksi ya. Kalau kita uji banding itu cukup dengan membuat surat, itu tidak perlu pakai biaya sih sebenarnya. Karena nanti hasil feedback-nya kita akan berikan juga ke lab tersebut. Gitu. Jadi biasanya nggak perlu pakai biaya. Gitu. Jadi kalau kita pakai surat, ini kita mau lakukan uji banding, justru biasanya lab yang ngerti ya, yang lab akreditasi itu dengan senang hati karena nanti mereka akan dapat feedback dari kita. Oh ternyata lab tersebut masuk di mana ini kategorinya. Gitu. Dan memang itu sebenarnya butuh karena memang kalau yang diakreditasi itu kita wajib melakukan itu. Kalau enggak nanti akreditasinya dicabut. Gitu. Ya, jadi kalau sudah ada uji banding tersebut, oh ternyata saya memuaskan nih gitu. Ya sudah cukup kan. Tapi kalau ternyata saya masuknya ke peringatan, ini mereka harus lakukan evaluasi. Apalagi misalnya outlier nih ada masalah nih berarti mesin kita, itu harus dilakukan kaji terhadap metodenya atau terhadap alat ujinya, itu dilakukan pengkajian supaya tahu akar masalahnya. Gitu. Dan itu dia harus misalnya ya, contoh kalau yang outlier tentu harus dilakukan kalibrasi ulang, kemudian harus dilakukan validasi lagi, kemudian dilakukan uji banding ulang lagi. Gitu. Kurang seperti itu. Jadi ya minimal 3 lab lah. Oh iya, baik Pak. Minimal 3 lab dan untuk minimal sekalinya samplingnya tadi 3 gitu ya Pak. Ya. Biar kita membandingkan dan memvalidasi tadi. Ya. Terus tadi sempat dibahas juga gimana lab itu sebetulnya sangat terbuka gitu untuk kita menguji dan menguji validitas dari bahan uji kita. Karena ke merekanya sendiri sebagai lab itu betul, ada feedbacknya berupa akreditasi tadi ya Pak. Laporan, jadi kita kasih laporannya. Ya. Laporan hasil uji bandingnya kita serahkan lagi ke lab tersebut. Tapi memang datanya itu tidak terbuka ya, maksudnya misalnya kita kasih total ada 10 lab ya. Ketika kita kasih ke lab A, tentu kita akan menginfokan ke lab A itu bahwasanya lab A itu kodenya 2 misalnya. Jadi dia nggak tahu lab yang lain itu yang siapa aja tuh nggak perlu tahu. Karena memang itu ada kode kerahasiaan. Gitu. Oh iya begitu. Baik Pak, terima kasih jawabannya. Ini ada pertanyaan baru masuk nih Pak dari Jabar Hadi. Oke. Ya, pertanyaannya itu seperti yang kita ketahui bersama, kalau ada jenis baja pipa atau pipa baja hitam, mengapa tidak ada jenis baja pipa yang terdapat ulirannya ya Pak? Apakah memang tidak perlu diadakan ulirnya untuk jenis pipa tersebut? Dan apakah PT Putra Baja Deli juga membuat baja jenis itu Pak? Baja pipa maksudnya? Iya, pipa baja hitam tadi. Oh, pipa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Jabar, Pak. Jabar Hadi ya. Baik, mungkin saya jelaskan bahwa untuk PT Putra Baja Deli sendiri, kita hanya memproduksi baja tulangan beton. Ya, baja tulangan beton itu dibagi 2, yaitu baja tulangan beton polos dan baja tulangan beton sirip. Jadi kita tidak memproduksi baja pipa yang
ditanyakan gitu ya. Jadi kenapa ada apa namanya baja hitam, dan itu ya kita tidak bisa jelaskan lebih spesifik karena memang kita bukan ahlinya di situ gitu. Ya, jadi kalau untuk baja tulangan itu ya hanya dari sisi fisiknya dibagi dua, yaitu baja tulangan beton polos dan ulir. Dan ulir itu juga terbagi-bagi kelasnya, ada yang 420A, 420B, 520, 550 sampai 700. Itu dipergunakan kapan? Ya tentu disesuaikan dengan desain kita. Ya desain untuk struktur itu kita gunakan yang mana gitu. Ya. Ya biasanya kan untuk acuan desain itu kan pakai FY ya. Jadi kita mau pakai yang 420K atau 520, tentu itu berefek terhadap penggunaan bajanya. Ya. Kalau 420B dibandingkan dengan 520 tentu yang apa namanya jumlah batangnya yang 520 tentu lebih sedikit dibanding yang 420 karena dia faktor digunakan untuk perhitungan nanti kan. Dan biasanya juga 520 harganya lebih mahal sedikit dibanding yang 420. Seperti itu. Nah. Baik, terima kasih Pak Mislan. Jadi untuk pipa baja hitam sendiri tidak diproduksi oleh PT Putra Baja Deli karena Putra Baja Deli berfokus berfokus pada produksi itu ya Pak. Ya. Baik. Saya sedikit kalau sudah apa kita sudah ini aja. ada. Oh, ini ada pertanyaannya diganti sedikit oleh Jabar Hadi, Pak. Oh, apa itu? Sebentar. Jadi untuk baja yang digunakan di dasar laut pada jembatan atau proyek reklamasi seperti itu, biasanya memilih jenis baja yang mana ya Pak? Yang cocok, apakah itu ulir atau polos? Oke, jadi kalau untuk apa namanya terkait dengan di laut ya misalnya, sebenarnya kan prinsip terkait dengan baja bertulang itu tentu kan tidak ada perbedaan lokasi ya, mau dia di laut ataupun tidak itu sama saja sebenarnya perlakuannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kalau yang di laut tentu harus yang menggunakan besi yang tahan karat, itu belum ada sih istilahnya besi yang tahan karat karena memang untuk baja tulangan itu ketentuannya saya sebutkan tadi bahwa hanya untuk baja tulangan beton polos ataupun baja tulangan beton sirip. Tinggal lagi perlakuannya pada saat di proyek itu bagaimana caranya supaya besi tersebut tidak karat gitu ya. Dan kita tahu bahwa sebelumnya juga kita ada ini ya, ada pertanyaan dari customer. Contoh misalnya besi yang sudah diproyek lama berkarat itu masih bisa dipakai atau enggak sih gitu. Nah itu kita bisa lihat dari jurnal-jurnal internasional. Ternyata kalau untuk karat yang masih kategori karat ringan, yang di karatnya itu masih lebih kecil sama dengan 3%, justru daya lekatnya lebih baik masih gitu. 3% ke atas itu daya lekatnya dan kekuatannya juga menurun, jadi tidak direkomendasikan digunakan. Jadi kalau ketika besi yang karat itu kita mau tentukan dia masih bisa dipakai atau tidak, tentu dilihat secara visual bahwa baja itu masih karat ringan atau karat berat. Kedua, diuji tarik saja untuk memastikan bahwa kekuatan bajanya masih masuk standar atau tidak. Kemudian ketika kita sudah gunakan misalnya besi karat tadi masih sesuai SN ini, kita boleh pakai. Tentu ketentuan yang berikutnya yang saya tahu bahwa selimut beton, ya jadi baja yang kita kita cor itu selimut betonnya minimal 3 cm ya, supaya tidak ada lagi masuk oksigen ataupun masuk air ke dalam yang mengakibatkan dia bertambah karatnya gitu. Jadi kita harus ikutin ketentuan itu. Ya. Jadi kalau untuk terkait penggunaan besi polos atau ulir di laut, ya tentu
sesuai dengan ketentuan yang saya sebutkan tadi harus menggunakan besi ulir lebih kuat mengikat terhadap beton. Tentu yang syarat berikutnya adalah selimut betonnya tadi, kalau yang di minimumnya tadi ya 3 cm supaya dia tidak ada masuk lagi ya oksigen ataupun air yang mengakibatkan dia bertambah korosinya. Jadi kalau untuk khusus besi yang tahan karat untuk baja tulangan tuh nggak ada sih. Ya. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Mislan. Mungkin ini satu pertanyaan penutup dari saya nih yang mewakili teman-teman semua di sini yang hadir. Untuk bisa bekerja di PT Putra Baja Deli, kira-kira ada standar tersendiri nggak sih Pak? Oh ya, jadi kalau sebenarnya umum ya, kalau untuk PT Putra Baja Deli sendiri, kalau sipil ini kebetulan, cuman nggak tahu ya, Bu Lenggo ya, atau teman dari dosen-dosen sekalian, beberapa kali kita rekrut yang dari teknik sipil itu cenderung nggak tahan kalau di pabrik. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin karena mindsetnya mentalnya nggak kuat lah. Nggak tahu Bu, kenapa gitu. Jadi paling lama itu ya yang di teknik sipil yang kerja di perusahaan kita paling 2 tahun. Gitu. Tapi bukan berarti kita nggak mau lagi teknik sipil, enggak, karena kita tetap butuh ya. Jadi untuk saat ini kebetulan memang yang teknik sipil kita itu nggak ada ya sekarang. Yang sebelumnya ada sih teknik sipil itu sudah resign. Jadi sebenarnya ya teknik sipil itu bisa diperuntukkan. Jadi pertama digembleng dulu di situ di quality control. Setelah menguasai seluruh quality control ya, bisa dipromosikan ke bagian marketing sebenarnya. Ya, bagian marketing itu fungsinya apa? Karena supaya dia menguasai baja itu. Jadi selain dia kuasain ilmu keteknik sipilan, juga dia menguasai bajanya tadi kan. Jadi lebih enak kan ngomong ke customer. Jadi dia bisa menjelaskan detail terkait dengan produk, kemudian beton. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan struktur itu dia bisa menjawab gitu. Jadi yang penting kalau lebih spesifik ke teknik sipil, apa yang dipelajari di teknik sipil nanti paling kita tanya. Biasanya sih kita tanya, kalau misalnya kita mau buat ruko nih, mau buat ruko 3 tingkat dengan luasan misalnya 5x8, itu kira-kira butuh berapa banyak sih besi betonnya? Nah, gitulah kira-kira yang kita akan tanyakan. Kemudian pakai besi yang berapa mili sih gitu. Paling terus nanti kita tanya terkait dengan besi itu sendiri kan, atau baja itu sendiri bagaimana sifatnya dan sebagainya. Gitu. Jadi ya lebih kepada teknik sipilnya yang kita umum ya, paling ujian matematikanya ataupun ketik ya, bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi kalau ada yang berminat nanti boleh aja di apply, walaupun sekarang kita lagi nggak ada rekrutmen sih, kan lagi pandemi ya. Iya. Tapi kan kalau seumpamanya udah ada yang tamat nih kira-kira berminat ya boleh aja gitu. Tapi harus ini kan ya, maksudnya mentalnya tuh soalnya berbeda bekerja di proyek ataupun yang kalau di UNJ itu nanti biasanya ke guru atau ke proyek ya? Bisa ya semuanya kan? Teknik sipilnya ke proyek, Pak. Ujian ke proyek ya. Tugas akhir ya. Kalau yang PTB-nya bisa dua-duanya. Ya. Bisa dua-duanya, itu lebih bagus sebenarnya, bisa jadi guru ataupun bisa ke proyek ya. Tapi memang kalau untuk kerjaan di pabrik itu memang sedikit berbeda. Ya, kita juga sebelumnya ada yang teknik sipil cewek. Cuman karena memang kan kalau pabrik itu ya 3 shift kan. Jadi kita agak dilemanya begitu, ini cewek terus nggak bisa masuk shift. Nah, jadi kita agak susah gitu. Tapi nggak usah khawatir, cewek kan banyak juga yang kerja 3 shift kan. Kalau memang memang kita mau ya nggak ada masalah sih. Gitu. Banyak Pak, cewek-cewek UNJ jagoan kok Pak. Iya. Jadi kita nggak lihat cewek atau cowoknya sih. Buktinya kita juga sekarang ini di bawah saya juga cewek.
ya di bagian dokumen kontrol itu cewek ada. Tangguh dia bisa uji tarik, bisa apa, bisa presentasi juga. Begitulah kira-kira. Saya nambah pertanyaan, Anggi. Baik, terima kasih Pak. Silakan Bu. Ke Pak Mislan dan ke Pak Hermawan sebetulnya. Seandainya kalau misalnya kami datang untuk mahasiswa ya, maksudnya ya, untuk mata kuliah praktek baja, untuk uji tarik, uji apa tadi tekuk ya. Tekuk, ya. Apakah boleh di PT Baja Deli, Pak? Oh boleh Bu. Boleh. Tapi ya, ada boleh. schedule-nya berarti ya. Maksudnya tiap per semester itu kan, soalnya alat di kami ini rusak dan belum ada alokasi dana untuk pembaruan alat. Iya, kalau untuk boleh diizinin. Ya boleh, kalau untuk uji tarik, apalagi untuk skripsi atau untuk penelitian mahasiswa ya kita lebih senang sebenarnya Pak. menerimanya gitu. Jadi ya silahkan saja Bu. Ya, dan biasanya sih tidak perlu pakai biaya karena kita udah kerjasama kan. Ya. Bu Anies langsung ditangkap. Paling agak jauh kan kalau dari Jakarta ke sini gitu. Nggak masalah itu kalau, Pak. Ya nanti maksudnya gini, kalau memang butuh beberapa hari paling disampaikan kebetulan memang kita ada mes ya, paling kita boleh tinggal di mes gitu. Wah asik tuh ya. Terima kasih banyak di dekat laut, pinggir laut. Cocok udah. Boleh Bu. Terima kasih Bapak peluangnya. Iya boleh. Silakan Anggi. Anggi minta maaf. Menarik sekali ya. Jadi kita bisa nguji di PT Putra Baja Deli nih teman-teman bagi yang mau skripsi. Ya nanti mungkin atau ada penelitian, mungkin nanti dari ibu-ibu core prodi kita akan kontakkan lagi dengan PT Putra Baja Deli. Kemarin terakhir kita ada terima skripsi dari mahasiswa, tapi yang di USU ya. Itu dia terkait dengan besi yang karat. Jadi mereka besi yang biasa normal itu diuji dulu, kemudian mereka karatin. Itu bagaimana hasilnya gitu terhadap kekuatan struktur betonnya. Gitu. Tapi mereka karatinnya pakai garam, pakai asam gitu. Namanya mahasiswa kan mau cepet ya. Gitu. Yeah. Kalau yang karat yang secara terbuka itu belum sih. Tapi itu mungkin yang untuk S2 kali ya. Karena dia lama waktunya. Mungkin itu Anggi. Udah kita cukupkan. Selanjutnya saya Pak. Kali ya yang bertanya ya. Iya Pak, silakan Pak diberikan pertanyaannya. Ini kuis ya nih teman-teman. Disimak baik-baik ya, karena ada hadiah menariknya. Ya, nggak gitu menarik sih, pulsa aja ya. 25.000. Itu menarik Pak. Menarik kok. Iya gitu ya. Silakan Pak. Oke. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana cara pengukuran elongasi yang benar? Bagaimana cara pengukuran elongasi yang benar? Siapa yang bisa jawab langsung hidupkan aja ininya. Ya, langsung dihidupkan mic-nya. Silakan teman-teman. Cara pengukuran elongasi yang benar, itu tadi pertanyaannya. Elongasi yang benar. Ya. Pesertanya banyak ya, hampir 200 ya. Ayo, siapa yang bisa jawab? Bagaimana cara pengukuran elongasi yang benar? Bagaimana teman-teman? Kayak masih pada berpikir nih Pak, berpikir keras. Coba jawab ya Pak. Wah ini ada yang mau. Oke, Adila. Ada yang mau. Koneksinya jelek, mungkin bisa ditulis aja. Adila suaranya terus putus. Coba. Adila itu ya koneksinya mungkin kurang bagus ya. Terdengarnya putus-putus nih.
Mungkin jawabannya bisa dikirim kolom chat aja. Silakan kirim kolom chat aja. Oke, sambil nunggu ya. Pertanyaan kedua kali ya. Saya ini. Kalau suara saya nggak putus-putus kan? Tidak, Pak. Aman. Silakan, Pak. Pertanyaan kedua. Ini yang gampang dulu ya. Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield di offset 0,2%? Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield atau titik lulu di offset 0,2%? Jelas? Jelas, Nggih? Pertanyaannya jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jawabannya mungkin enggak. Siapa itu gampang. Ayo teman-teman, silakan dijawab. Tadi yang ingin menjawab nomor 1 siapa ya? Oh, ini. Dari Adila Joya. Untuk pengujian elongasi dengan original gauge itu 200 mm sesuai aturan SNI dengan diberi gauge mark setiap 50 mm. Kemudian untuk diuji tarik. Untuk menentukan elongasi. Jawabnya seperti itu, Pak. Oke, mungkin ditambahkan sedikit. Nanti setelah dia putus, kemudian diukur pertambahan panjang setelah putusnya. Dimasukkan rumus L1 dikurang L0 dibagi dengan L0 kali 100% ya. Jadi sebenarnya intinya sih sudah dapat. Jadi untuk Adila ini berhak mendapatkan pulsanya 25.000. Selamat ya. Selamat Joya. Oke, di pertanyaan kedua nih belum ada jawaban nih teman-teman. Silakan. Masih ada kesempatan dapat hadiah. Apa nama alat yang digunakan untuk penentuan yield di offset 0,2%? Ada? Ada yang bisa jawab? Usran mungkin mau jawab? Ayo, nggak ada. Dilanjut dulu mungkin Pak ke pertanyaan ketiga. Oke, kalau gitu yang pertanyaan kedua tadi saya batalin ya. Itu ada yang udah jawab itu. Siapa itu? Oh Reza, iya Pak, ya? ada yang sudah menjawab. Oh iya, ya. Muhammad Reza. Iya betul, namanya extensometer. Wih, keren. Selamat Reza. Oke, pertanyaan yang ketiga ini mungkin agak harus pakai kalkulator ya. Wah, ayo teman-teman disiapin dulu kalkulatornya. Ini kuliah loh. Ya. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa dalam penentuan nilai kuat tarik ya, yield strength atau tensile strength itu kan menggunakan luas area sebagai faktor pembagi. Di mana luas area itu yang digunakan adalah dari diameter nominal. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah jika sudah ada nih hasil uji tarik diameter 10 mili. Ya, diameter 10 mili ulir, nilai yield-nya adalah 450 MPa. 450 MPa atau 450 Newton per milimeter pangkat 2. Ya.
berapa nilai yield load-nya dalam satuan Newtonnya. Karena biasanya pembacaan mesin uji tarik itu satuannya adalah Newton ataupun kilogram force. Jadi berapa kekuatannya tadi udah tahu tuh nilainya kan, 450 MPa atau Newton per milimeter pangkat 2, diameter 10 mili. Nah sekarang berapa nilai yield load-nya? Ya. Atau kalau di bahasa sipil biasanya apa ya menyebutnya? F ya. Ya, gayanya berapa tuh gitu. Satuannya Newton. Jelas pertanyaannya? Bagaimana teman-teman? Atau diulang aja Pak pertanyaannya tadi soalnya. Oke, saya ulangi ya. Jadi hasil uji tarik yang dilakukan untuk sampel diameter 10 mili ulir, ya, 10 mili ulir, itu didapat nilai yield strength-nya adalah 450 MPa atau 450 Newton per milimeter pangkat 2. Ya, hasil uji tariknya udah dapat. Nah, sekarang jika ditanya berapa nilai yield load-nya atau gayanya, ya dalam satuan Newtonnya. Wah, ada yang langsung jawab nih Pak. Usran menjawab 141.300 Newton Pak. Betul tidak Pak? Kayaknya. Dari mana dia dapatnya itu? Ayo coba Usran, on mic dong. Itu. Coba dijabarin hasilnya dari mana tuh? Nah, dapatnya dari mana itu? Masih kurang tepat ya Pak? Masih salah. Harus dicari berapa luasan area diameter 10. Tadi kan udah saya sampaikan tadi di presentasi. Ya. Luasan area diameter 10 itu berapa? Untuk mencari luas area silinder, rumusnya apa ayo? Nah itu siapa yang jawab itu? Ini yang menjawab Adila lagi. Oh, Adila udah jawab tadi ya? Udah jawab Pak, Adila Joya Pak. Ini ada yang jawab lagi, Muhammad Jova Pak. Jawab Pak. Oke. Muhammad Jova. Boleh dia on mic? On mic boleh nggak? Bantu jelasin. Iya Pak. Silakan Muhammad Jova. Boleh, coba jelasin. Oh, tadi kan gimana dapatnya itu? Tegangannya itu kan tegangan yieldnya 450 MPa ya Pak. Nah, tegangan itu kan gaya dibagi luasan. Nah, untuk mencari gayanya berarti kan tegangan yieldnya dikali sama luasan si itu bajanya. Luasan bajanya itu kan diameter 10 berarti 1/4 pi D pangkat 2 ya Pak. Nah ini tadi saya dapat jadi 1/4 pi D pangkat 2-nya itu dikali 450 dapat 35.342,91735 Newton Pak. Oke, sebenarnya dia kalau standar yang membuat beda itu kenapa sih Adila tadi jawabnya 35.325 karena dia gunakan luasan areanya itu 78,5 gitu ya, pasti itu. Makanya dapatnya segitu. Kalau yang si Muhammad Zopa mungkin karena dia langsung ya 1/4 ide tadi ya untuk dapatan luasan areanya dapatnya 35.342 ya, lebih kurang sama lah, benar. Ya, berarti jawaban Jawa benar. Iya, Pak. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, berarti udah ngerti ya. Udah, saya pun kalau udah bisa jawab ini, saya kuliah umumnya semangat, Bu. Bu Lenggo. Diterima kerja ya, Pak? Baik, terima kasih. Wah. Ya, jadi ngerti berarti gitu ya.
Terima kasih Bu Lenggo, Anggi, Bu Anissa, kemudian tadi Pak siapa tadi? Pak Pin. Pak Apin, Adi. Pak Ampi ya. Ya. Terima Pak. kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mudah-mudahan komunikasi kita tetap terus terjalin, kerjasamanya bukan hanya ketika mau lakukan kuliah umum saja ya. Jadi kita harapkan memang teman-teman mahasiswa juga bisa memanfaatkan laboratorium kita gitu. Ya, Pak. Ya, bisa untuk pengujian dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Bapak Milan yang telah memberikan materi sekaligus jawab tanya jawab kita tadi ya. Juga selamat kepada teman-teman yang memenangkan hadiahnya tadi, ada Adila Joya, Muhammad Reza, dan Muhammad Jova. Mungkin nanti dari PT Putra Baja Diri akan mengontak kalian untuk hadiahnya. Sekarang saya kembalikan ke Pak Pin untuk selanjutnya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Anggi. Ya, kepada mahasiswa sekalian, saya ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dari link yang sudah diberikan oleh Pak Hermawan. Jadi itu untuk bukti daftar hadir, sekaligus nanti akan dapat sertifikat ya, Pak Mislan ya, dari PT Putra Baja Deli. Kemudian sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Mislan sudah berkenan memberikan materi. Mungkin terakhir dari Bu Lenggo atau Bu Anissa ada yang ingin disampaikan? Cukup ya, Bu? Iya, koneksinya Pak Akpin lagi jelek kayaknya ya. Jadi Iya. bicaranya melambat. Izin saya ambil alih. Terima kasih banyak Pak Mislan, Pak Hermawan atas kerjasama kita hari ini. Juga terima kasih para mahasiswa yang sudah hadir. Ini memang koneksi kayaknya hari ini pada jelek semua. Saya ucapkan sekali lagi semoga semua sehat-sehat, Pak Mislan dan Pak Hermawan juga, Amin. Bu Anissa, Pak Akpin dan teman-teman dosen yang lain. Kita tutup hari ini ya Pak Akpin ya. Iya, Bu. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak perlu foto deh. Terima kasih. Pak Hermawan udah di screenshot ya Pak? Udah. Oke. Oke, terima kasih Bapak. Terima Nanti kasih. mohon Terima data-datanya kasih ya Bu. Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak kasih, Hermawan. Baik, Bu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Izin live dulu ya Bapak.